Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Idrus dan juga teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan berbahagia kali ini, izinkan saya Fikri Wafi dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan sebuah tugas atau presentasi yang sudah saya buat di PowerPoint saya, yaitu tentang contoh pelanggaran hak asasi warga negara, penyebab dari kasus tersebut dan akibatnya apa saja. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita menuju ke presentasi yang pertama. Baik, kesempatan kali ini teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran hak asasi warga negara, penyebab dari kasus tersebut dan akibatnya. Baik, kita akan lanjut ke slide yang pertama. Baik, di sini saya mengambil dari contohnya, yaitu melakukan aksi kekerasan. Jadi yang saya ambil itu melakukan aksi kekerasan. Jadi ada banyak sebenarnya teman-teman semuanya, tapi yang saya ambil kali ini dan yang akan saya bahas kali ini yaitu melakukan aksi kekerasan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Baik, aksi kekerasan. Dalam pengertian legal, tindak kekerasan atau aksi kekerasan menurut Suetitus Wright sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Adjanis Zulfa adalah aksi kekerasan, yaitu suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan. Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Itu sebuah penjelasan dari aksi kekerasan atau dalam artian dari yang sudah saya jelaskan ya teman-teman semua. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada contoh dari aksi kekerasan. Ini saya ambil dari tragedi Trisakti. Baik, saya akan membacakan. Tragedi Trisakti berawal pada 1998. Ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya, harga-harga pun meroket. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang paling besar adalah di Jakarta. Rentetan peristiwa 1998 merupakan satu di antara kasus kekerasan terburuk di Indonesia yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, teman-teman semua. Jadi 1 tahun berselang terjadi tragedi Semanggi II. Tepatnya pada 23 September 1999. Saat itu para mahasiswa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau bisa disebut juga UU PKB. Tragedi ini pun mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kalangan mahasiswa lainnya. Bisa lihat teman-teman semua, ini contoh ilustrasinya. Para pendemo atau para mahasiswa melakukan aksi kekerasan terhadap ini polisi ya teman-teman semua. Dan mungkin sebaliknya juga polisi melakukan kekerasan karena melindungi tempat-tempat yang didemo gitu teman-teman semua ya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada
penyebab aksi kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Jadi ada dua ya, ada faktor pribadi dan juga faktor sosial, teman-teman semua. Baik, faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain yaitu seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Bisa dilihat sini ilustrasi gambarnya seekor kucing ya teman-teman. Di sini sepertinya ada emak kucing dan juga anak kucing. Kenapa saya ambil ini? Mungkin ini penyebabnya mungkin di sini anak kucing sedang main terus diganggu oleh kucing lain. Terus ini emak kucing ini sebagai ibunya dia nggak terima ya kan. Mungkin anaknya diganggu, akhirnya dia ngomong, mau gue pukul. Itu teman-teman ya. Jadi emaknya ngelindungin anaknya. Jadi timbullah aksi kekerasan. Gitu ya teman-teman semua. Di sini anaknya juga bilang ke emaknya, sabar mak, sabar gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya semua teman-teman. Baik, di sini ada dampak atau akibat dari kekerasan. Mungkin ini sepertinya slide terakhir ya teman-teman semua. Baik, dampak atau akibat dari kekerasan saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada dampak fisik atau akibat fisik. Jadi akibat dari aksi kekerasan itu ada banyak teman-teman ya semua. Yang pertama itu dampak fisik. Dampak fisik itu ada luka, ada memar, lebam, patah tulang, cacat, dan kesakitan hingga kematian teman-teman. Jadi dampak fisik tuh yang terjadi dari aksi kekerasan lumayan banyak ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu dampak mental dan psikologi. Jadi terjadinya perasaan rendah diri, malu, terhina, mimpi buruk, depresi, gangguan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain atau trauma. Kemudian yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial yang dialami korban kekerasan adalah terisolisasi, dikucilkan di ranah sosial seperti sekolah, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada dampak ekonomi. Jadi apabila mengalami kekerasan fisik dan psikologis, biaya yang dikeluarkan oleh korban relatif besar untuk memulihkan kesehatannya. Jadi teman-teman, dari dampak aksi kekerasan ini, dari adanya dampak fisik dan dampak mental atau psikologi ini akan timbul dampak ekonomi teman-teman. Karena apa? Semisal kita terkena lebam atau patah tulang atau mungkin cacat teman-teman ya, kita akan perlu biaya ke dokter atau kita menyembuhkan ke dokter kan teman-teman semua ya. Jadi membutuhkan biaya. Jadi dampak ekonomi pun jadi terkena. Kita membayar mahal untuk menyembuhkan dari aksi kekerasan itu seperti lebam atau segala macam ya teman-teman. Nah, di samping itu korban juga dapat mengalami kerugian, kehilangan pekerjaannya karena kekerasan yang dialami. Jadi misalkan contohnya mahasiswa teman-teman, dia ikut demo, terus akhirnya dia di DO. Akhirnya dia yang rugi sendiri karena dia keluar dari perguruan tingginya, dikeluarkan atau bisa dibilang di DO ya teman-teman. Baik teman-teman semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua, ini juga slide terakhir. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.